Mari kita bahas tentang ikan, sumber asupan yang kaya akan omega-3, protein, dan nutrisi penting lainnya. Ikan dapat menjadi kunci untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi penting untuk diingat bahwa tidak semua ikan memiliki kualitas yang sama. Memilih ikan yang salah dapat membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Dalam video ini, kita akan membahas 7 jenis ikan yang sebaiknya Anda hindari, serta pilihan ikan yang lebih baik dan tips saat membeli ikan. Salah satu ikan yang perlu dihindari adalah ikan yang dapat hidup hingga 150 tahun. Jika seekor ikan berumur panjang seperti itu, artinya ia telah mengumpulkan racun selama bertahun-tahun. Ketika racun tersebut masuk ke dalam tubuh, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kerusakan pada otak. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, izinkan saya untuk lebih mengenal Anda semua. Dari kota mana Bapak, Ibu menonton video ini saat ini? Apakah dari Medan yang sejuk, Surabaya yang semangat, atau mungkin dari pelosok desa yang damai? Saya juga sangat ingin tahu, berapa usia Anda saat ini? Apakah masih di awal 60-an yang penuh energi? Atau sudah masuk usia emas di atas 70 tahun? Masuk usia berapapun, yang penting kita tetap semangat menjaga kesehatan, bukan? Jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali bisa membaca cerita dan sapa dari berbagai penjuru negeri. Bagian favorit saya adalah ketika bisa mengetahui latar belakang penonton setia channel ini. Oh iya, jangan lupa pencet tombol like jika Anda menemukan video ini bermanfaat dan subscribe ke channel Sehat dan Bugar di Usia Senja agar tidak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya atas dukungannya. 1. Ikan nila, tilapia. Ikan nila atau tilapia memang sangat populer di Indonesia karena harganya yang terjangkau dan rasanya yang lezat. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa ikan ini memiliki rasio omega-6 yang jauh lebih tinggi dibandingkan omega-3. Ketidakseimbangan ini beresiko memicu peradangan dalam tubuh, meningkatkan tekanan darah, dan bahkan memperbesar resiko penyakit jantung. Bagi Anda yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit kronis, konsumsi ikan ini justru bisa menjadi bumerang. Lebih dari itu, sebagian besar tilapia yang diimpor dari luar negeri seringkali dibudidayakan dalam kondisi yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Beberapa ditemukan mengandung bahan kimia berbahaya yang dilarang di banyak negara. Penggunaan antibiotik secara berlebihan dalam budidayanya pun memunculkan ancaman resistensi antibiotik, isu serius dalam kesehatan global. Oleh karena itu, meskipun tampak seperti pilihan yang aman dan sehat, sebaiknya pertimbangkan kembali konsumsi ikan nila, terutama untuk kesehatan jangka panjang. 2. Ikan tenggiri besar, king mackerel. Tidak semua ikan mackerel berbahaya, tetapi khusus untuk king mackerel atau tenggiri besar, Anda perlu sangat berhati-hati. Ikan ini mengandung kadar merkuri yang sangat tinggi karena sifatnya sebagai predator di laut. Akumulasi merkuri dalam tubuh ikan ini dapat menyebabkan kerusakan saraf, gangguan fungsi ginjal, dan bahkan masalah sistem kekebalan tubuh jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Sebagai ikan predator, king mackerel memangsa ikan-ikan kecil lainnya yang membuat racun seperti merkuri menumpuk dalam tubuhnya dari waktu ke waktu. Meskipun ada jenis mackerel lain yang lebih sehat seperti Atlantic mackerel dan Atka mackerel yang rendah merkuri dan tinggi omega-3, king mackerel sebaiknya dihindari sama sekali, terutama oleh ibu hamil, anak-anak, dan lansia yang lebih rentan terhadap paparan racun. 3. Ikan mata besar, orange roughy. Ikan mata besar atau orange roughy memiliki karakter unik, umur panjang yang bisa mencapai 150 tahun. Artinya, ketika Anda mengkonsumsi ikan ini, Anda mungkin sedang memakan daging ikan yang telah mengakumulasi racun lingkungan selama berpuluh tahun. Racun seperti merkuri, arsen, kadmium, dan timbal menjadi ancaman serius bagi tubuh, terutama jika dikonsumsi secara rutin. Penelitian menunjukkan bahwa kadar toksin dalam ikan ini cukup tinggi untuk meningkatkan resiko peradangan kronis dan penurunan fungsi sel. Efek jangka panjang dari paparan zat-zat ini dapat meliputi gangguan saraf, kerusakan organ hingga peningkatan resiko kanker. Dengan mempertimbangkan umur panjang dan akumulasi racun,
menghindari ikan mata besar adalah pilihan yang lebih bijak untuk menjaga kesehatan tubuh. 4. Ikan todak atau cucut. Ikan todak atau cucut dikenal memiliki daging yang lesat dan banyak dikonsumsi di restoran-restoran laut. Namun, ikan ini juga mengandung kadar merkuri yang tinggi karena sifatnya sebagai predator besar dan umurnya yang panjang. Merkuri adalah logam berat yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat, terutama berbahaya bagi lansia dan anak-anak. Sebelum tahun 1950-an, dampak keracunan merkuri memang belum banyak diketahui. Namun, kini telah terbukti bahwa paparan jangka panjang terhadap merkuri dapat memicu gangguan kognitif dan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, meskipun ikan ini tampak menggugah selera, konsumsi ikan todak sebaiknya dibatasi atau bahkan dihindari sepenuhnya untuk menjaga kesehatan otak dan jantung. 5. Ikan hiu. Ikan hiu adalah predator puncak dalam rantai makanan laut dan cenderung memiliki kadar merkuri yang sangat tinggi. Karena umurnya yang panjang dan posisinya sebagai pemangsa utama, ikan ini mengakumulasi banyak racun dari ikan-ikan lain yang dikonsumsinya. Ini menjadikannya sangat berisiko bagi kesehatan manusia, terutama jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Selain merkuri, hiu juga bisa mengandung zat bahaya lainnya yang sulit dikeluarkan dari tubuh. Oleh karena itu, banyak lembaga kesehatan global menyarankan untuk menghindari konsumsi daging hiu, terutama bagi orang lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Memilih ikan lain yang lebih rendah toksin merupakan pilihan cerdas untuk pola makan yang sehat dan aman. 7. Belut. Belut seringkali dianggap sebagai makanan lezat terutama dalam hidangan khas Jepang seperti unagi sushi. Namun di balik rasa gurihnya, belut memiliki potensi bahaya yang jarang disadari. Hewan ini cenderung menyerap racun dari lingkungan perairan tempat mereka hidup, termasuk limbah industri seperti pewarna dan logam berat. Penelitian menunjukkan bahwa banyak habitat belut mengalami pencemaran tingkat tinggi, menjadikan daging belut sebagai salah satu yang berisiko tinggi terhadap akumulasi racun. Selain itu, beberapa spesies belut saat ini juga dalam status terancam punah karena penangkapan berlebihan dan kerusakan habitat. Menghindari belut bukan hanya demi kesehatan, namun juga bagian dari upaya menjaga kelestarian spesies laut. 8. Ikan yang tinggi kadar merkuri seperti emperor fish. Beberapa jenis ikan laut dalam seperti EMP atau ikan kaisar termasuk dalam kelompok ikan yang tinggi kadar merkurinya. Ikan-ikan ini biasanya berada di puncak rantai makanan dan memakan ikan-ikan kecil yang telah terkontaminasi. Akibatnya, merkuri dalam tubuh mereka menumpuk dan bisa menyebabkan kerusakan otak, ginjal, serta gangguan perkembangan saraf. Daerah-daerah tertentu seperti perairan Mediterania diketahui memiliki tingkat kontaminasi merkuri yang lebih tinggi dibandingkan dengan Samudra Atlantik atau Pasifik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui asal-usul ikan yang kita konsumsi. Menghindari ikan dengan kadar merkuri tinggi sangat disarankan terutama bagi lansia yang rentan terhadap efek jangka panjang dari logam berat ini. Ikan yang sehat untuk dikonsumsi. Sebagai alternatif, Anda dapat memilih ikan yang lebih sehat seperti salmon, tuna, sarden, ikan teri, dan bandeng. Ikan-ikan ini kaya akan asam lemak omega 3 yang dapat mengurangi peradangan, menurunkan risiko penyakit jantung, dan meningkatkan kesehatan otak. Tuna meskipun kaya nutrisi, cenderung memiliki kadar merkuri yang lebih tinggi pada ikan yang lebih tua. Oleh karena itu, pilihlah tuna yang lebih kecil seperti cakalang atau skipjack. Ikan tangkap liar atau ikan budidaya. Ikan tangkap liar biasanya lebih sehat dibandingkan ikan budidaya karena mengandung lebih banyak omega 3 dan lebih sedikit kontaminan. Salmon tangkap liar misalnya memiliki profil nutrisi yang lebih baik dibandingkan salmon budidaya. Jika Anda membeli ikan, pilihlah ikan yang muda yang memiliki lebih sedikit waktu untuk menumpuk kontaminan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Bagikan video ini kepada mereka. Seringkali satu tautan kecil bisa menjadi awal dari perubahan besar. Dan jika Anda ingin terus menerima informasi yang jujur, penuh kasih sayang, dan benar-benar bermanfaat untuk kesehatan usia lanjut, silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi. Dengan begitu, Anda akan jadi orang pertama yang tahu saat kami berbagi panduan baru yang bisa mengubah dari hari Anda menjadi lebih sehat dan bermakna. Ingat, usia bukanlah batas, ia hanya angka. Tapi kualitas hidup adalah pilihan. Sampai jumpa di video berikutnya.